Kisah ini dialih bahasakan dari salah satu forum Reddit yang diunggah oleh user MCFOT. Sedikit latar belakang. Pertama kali aku mencoba mushroom dahulu pada saat musim panas 2018. Dan sebelum saat itu aku belum pernah bereksperimentasi dengan drugs apapun selain alkohol dan marijuana. Aku penasaran untuk mencoba mushroom. Karena saat aku membaca tentang itu, perhatikan banyak orang menggambarkan trip mereka sebagai salah satu pengalaman paling penting di hidup mereka. Ini sungguh membuatku tertarik, karena aku melihat hal itu sama seperti menemukan tujuanmu yang sesungguhnya. Aku sedikit gugup untuk pertama kali mencobanya, karena aku tidak tahu untuk berekspektasi apa. Jadi untuk memudahkannya, aku dan seorang teman baikku mengonsumsi 2,5 gram. Ternyata itu bukan seperti apa yang kuharapkan, karena aku tidak berhalusinasi ataupun mendapati sesuatu yang tidak biasa. Namun pada akhirnya, aku tetap memiliki momen yang menyenangkan. Itu rasanya sama seperti memakan edible berdosis tinggi, ataupun saat menghisap marijuana berdosis banyak, dan mendapatkan cekikikan seperti yang biasanya akan kamu dapatkan saat pertama kali. Namun minus rasa lapar, yang mana jadi nilai plus bagiku. Beberapa bulan kemudian, aku memberikannya lagi kesempatan. Aku sudah bertekad bulat untuk mendapatkan salah satu pengalaman mendalam itu. Aku telah tertarik secara spesifik untuk menantang ego di dalam diri. Maka, aku mencoba sekitar 5 gram sekaligus. Karena dari yang aku baca, ini akan membawaku ke level selanjutnya. Tapi lagi-lagi, aku tidak menyadari adanya perbedaan yang signifikan. Kali ini aku memang melihat beberapa warna yang vibran dan merasa sangat gembira untuk semua itu. Begitu pula pengalaman hebat lainnya. Tetapi ini belum menjadi apa yang benar-benar aku cari. Teman yang sama yang sebelumnya bersama denganku juga mengonsumsi 5 gram. Malahan, dia kencang banget dan terkadang begitu tidak nyaman. Pada satu titik, dia mondar-mandir di dapurku sekitar 1 jam selagi kami ngobrol. Katanya, itu satu-satunya cara yang membuatnya tetap tenang. Jika dihitung, aku yakin dia sudah berjalan lebih dari 3 kilometer. Jadi aku yakin kalau mushroomnya memang legit. Aku pikir akan kucoba lebih banyak lagi lain kali. Setelah beberapa bulan berikutnya, aku memutuskan untuk menambah dosisnya hingga 15 gram. Apakah 7, 9, atau bahkan 10 cukup? Mungkin, tapi aku ingin memastikan kalau aku, dalam tanda kutip, nyampe di sana kali ini. Apakah ini bodoh? 100%. Lagi pula, aku tidak tahu akan berakhir dalam situasi seperti apa. Jadi kusikat saja. Selanjutnya, aku membuat teh mushroom, meminumnya, lalu duduk di sofaku. Kontras dengan nasihat populer, aku justru trip sendirian. Aku pikir jika aku benar-benar mabuk atau benar-benar kencang, aku lebih suka dibiarkan sendiri daripada harus merepotkan orang untuk menjagaku. Jadi, kalau aku bad trip, aku juga lebih suka dibiarkan sendiri. Bodoh memang. Saat ku sedang duduk di sofa, dalam waktu 20 menit aku dapat melihat beberapa visual yang intens mulai bermunculan. Aku terpukau, karena ini pertama kalinya aku mengalami hal seperti itu. Sesuatu yang sangat sulit dipercaya, namun sekaligus nampak jelas pada saat yang bersamaan. Itu adalah perasaan yang paling mendekati menjadi seorang anak kecil lagi yang pernah aku rasakan sejak aku masih kecil dahulu. Aku sangat gembira, dan aku tertawa-tawa tak terkendali. Ini tak masuk akal, tapi aku tak peduli dan memang tidak perlu. Kemudian aku teringat kalau aku baru saja pulang dari tempat gym sebelum aku meminum tehnya. Jadi, otakku masih punya cukup energi untuk pergi mandi dan menyalakan shower.
sebelum asapnya mulai benar-benar naik. Aku berjalan ke lantai atas menuju kamarku, dan seperti orang yang sedang mabuk mushroom pada umumnya. Pada saat ku masuk ke kamarku, aku tidak tahu berapa lama waktu telah berlalu. HP-ku ada di lantai bawah, jadi aku lanjut saja dan bergegas mandi di bawah pancuran shower. Aku memejamkan mata dan mulai melihat beragam pola Aztec. Bentuk dan ukurannya berbeda-beda, penuh warna, dan entah kenapa tiba-tiba jadi lucu. Aku membuka mata agar aku bisa duduk. Ada semacam tempat duduk di kamar mandiku. Walaupun aku sedang sangat kencang, aku masih sangat sadar kalau aku sedang mandi dan sebagainya. Jadi untuk membantuku mencapai level selanjutnya, aku memutuskan untuk mematikan lampu, kipas kamar mandi, dan air yang di shower. Aku pikir jika aku hilangkan semua distraksi itu, walaupun untuk beberapa menit, mungkin akan membantu. Iya, aku tahu, ide yang bagus. Jadi tibalah aku, bersantai dalam kegelapan gulita, sunyi, sedang bershower seperti manusia normal lainnya. Aku melanjutkan untuk menyandarkan kepala di lenganku, supaya aku bisa kurang lebih merasa nyaman, memejamkan mata dan mencoba menemukan bentuk-bentuk pola Aztec itu lagi. Aku dapat menemukannya hampir seketika mungkin, dan kali ini mereka jauh lebih vibrant dan dalam jumlah yang jauh lebih besar. Ketika polanya menjadi semakin intens, aku kehilangan seluruh sensasi pada tubuhku, dan aku merasa seolah-olah aku sedang melayang. Bentuk polanya menghilang, dan kupikir mungkin sepertinya aku sudah kembali lagi di kamar mandiku. Namun aku masih tak bisa merasakan tubuhku, dan keadaannya sangat gelap. Aku telah kehilangan semua ikatan dengan realitas. Aku merasa seperti berada dalam mimpi. Jadi kuperlakukan situasi ini layaknya aku sedang berada dalam lucid dream yang sangat jelas. Aku melayang-layang, dan semuanya di sekitarku tampak seolah-olah aku sedang berada di dalam gua yang gelap. Lalu aku melihat gargoyle raksasa, sedang tidak mempedulikan siapapun. Anehnya, aku tidak merasa takut. Aku hanya seperti, wow, gargoyle sebesar 6 meter, dan sepertinya ia tidak menyadari keberadaanku. Jadi aku merasa aman. Kayaknya ini bad trip, gak buruk-buruk amat, pikirku dalam hati dengan bodohnya. Hal selanjutnya yang ku tahu, aku seketika tidak bisa bernapas. Aku punya pengalaman hampir tenggelam ketika aku berusia sekitar 7 tahun. Yang sepertinya sudah kulupakan hingga sekarang dan pada saat ini. Pengalaman di trip ini terasa sama buruknya jika tidak bisa dibilang lebih mengerikan dari memori saat masih kecil itu. Aku masih yakin aku sedang bermimpi. Jadi aku menenangkan diri seraya berpikir, "Hey man, kamu hanya perlu menunggu ini mereda dan kamu akan bangun." Perasaan tenggelam menjadi semakin menjadi-jadi. Aku mencoba sebisa mungkin untuk keluar dari itu. Dan hingga akhirnya menyadari, oh, sialan, ini bukan mimpi. Mungkin aku baru saja terjatuh di kamar mandi dan benar-benar tenggelam di kamar mandiku sendiri, layaknya orang idiot. Tapi aku yakin aku sudah mematikan showernya. Well, mungkin aku terjatuh dalam posisi yang cukup aneh. Bahkan dengan malapetaka yang akan datang, otakku yang lagi kencang berusaha mencari cara agar bisa meyakinkan diri sendiri bahwa semuanya akan baik-baik saja dan agar tetap tenang meski hanya untuk beberapa detik.
Namun aku mulai merasakan sakit yang luar biasa di bagian tulang rusukku. Seolah tulang-tulang di rusukku patah akibat kekuatan otot interkostalku yang melentur begitu keras, dikarenakan tubuhku yang sedang sangat membutuhkan oksigen. Aku mulai merasakan ketakutan, panik, sakit yang luar biasa, semua itu sekaligus. Aku mencoba sebisa mungkin agar tidak panik. Namun ku sadar, aku hanya punya sekitar 5 detik sisa ketenangan dalam diriku. Dan tidak ada lagi yang bisa kulakukan tentang itu. Setelah beberapa menit merasakan pengalaman luar biasa ini, aku sampai pada kesimpulan bahwa faktanya aku akan mati di kamar mandi. Namun pada titik ini aku sudah tidak peduli. Aku hanya ingin pengalaman ini untuk segera berakhir. Aku mulai melihat cahaya putih kecil dan berpikir, really? Jadi benar stereotipnya. Semuanya menjadi gelap gulita, dan aku melihat setitik cahaya putih. Tetapi aku merasa sangat tenang. Kemudian aku merasa seperti mengalami fenomena stereotip lainnya, yakni menyaksikan hidupku melintas di depan kedua mataku. Aku bisa merasakan seluruh hidupku sekaligus. Cara terbaik yang bisa kuungkapkan dengan kata-kata adalah bahwa ini sama seperti sedang menonton cuplikan peristiwa penting di sepanjang hidupku. Bedanya, ini seperti menonton ribuan TV secara bersamaan, mendengarkan semuanya sekaligus, dan juga memiliki kemampuan untuk mencerna semuanya. Aku merasakan gelombang emosi yang tak bisa dijelaskan. Beberapa hal yang bisa aku fokuskan adalah beberapa kenangan masa kecil yang tak pernah aku ingat lagi sejak saat itu di hidupku. Meski bukanlah sesuatu yang signifikan juga, hanya aku yang sedang berjalan di halaman belakang rumah, atau hal sederhana lainnya. Aku mulai berpikir, well, mungkin aku tidak jadi mati, dan aku cuma menjadi gila. Aku mulai kembali melihat sebatas cahaya putih, dan itu semakin besar dan membesar. Sampai yang bisa kulihat hanyalah cahaya terang yang meliputi segalanya. Kemudian itu menghilang, dan aku melihat kegelapan total lagi. Untuk terakhir kalinya aku berpikir, sial, aku tidak percaya aku mati saat mandi. Namun aku menyadari ini sudah terlambat untuk kuanggap penting. Jadi, siapa yang peduli? Sebenarnya aku baru saja mati. Aku merasa baik-baik saja dengan hal ini dan mulai bertanya-tanya, berapa lama aku akan terjebak dalam kehampaan ini? Bahkan, aku ini apa pula? Apakah aku adalah jiwaku? Aku punya begitu banyak pertanyaan tanpa sumber jawaban. Namun aku merasa bahwa semuanya akan baik-baik saja. Jadi aku merasa tenang. Aku merasa seperti aku pernah berada di sini sebelumnya. Bahwa kehampaan itu tidak 100% asing bagiku. Jadi, aku lanjut melayang-layang, merenungkan pikiran yang terasa seperti bertahun-tahun lamanya. Aku tidak tahu hari apa, bulan apa, atau tahun apa ini. Dan aku merasa seperti berada dalam keadaan sunyi selama beberapa dekade. Seluruh konsep tentang siapa aku, atau aku siapa saat dahulu, telah lama lenyap. Bagiku, rasanya seperti aku telah mati bertahun-tahun yang lalu. Sudah cukup waktu bagiku untuk move on, dan menerima kenyataanku saat ini. Sebagai bagian dari partikel energi, atau apapun itu yang sedang melayang di kehampaan ini. Aku merasa seperti sedang menunggu kehidupanku selanjutnya. Namun aku tidak yakin apakah aku akan menjadi manusia,
Atau apakah aku akan berada di planet yang sama? Atau apakah aku hanya akan melayang-layang untuk 9.789 tahun lagi? Semakin lama aku melayang-layang, semakin aku merasa seperti berada di tempat yang familiar. Lalu, aku mendengar suara nafas. Suaranya semakin keras, dan aku merasakan secercah harapan. Apakah aku hidup kembali? Aku masih tidak bisa merasakan apa-apa. Tetapi aku bisa mendengar suara nafas, dan entah bagaimana aku bisa mengontrolnya. Ini tidak masuk akal bagiku, namun aku terus lanjut bernafas. Aku mulai merasakan kaki kananku terbentuk kembali, tulang demi tulang. Sensasinya terasa mirip jika kamu mengkeretapkan jari-jari tangan, sebuah kelegaan yang anehnya memuaskan. Aku dapat merasakan setiap bagian kakiku datang kembali. Ini sangat aneh, tapi kok tidak peduli. Nafasku menjadi semakin keras. Mencoba menjaga ritme pernafasanku, terasa membutuhkan fokus yang sama seperti saat kamu sedang bermimpi. Dan berusaha untuk tetap tenang, agar kamu tidak terbangun. Ketika aku merasakan kakiku datang kembali, aku mendengar suara yang bertanya kepadaku, "Mengapa kau berada di sini?" Rasanya di sini sudah bertahun-tahun tidak mendengar suara apapun. Jadi itu membuatku sangat terkejut, dan aku tidak menjawab apapun. Aku hanya dapat merasakan frustrasi karena aku tidak dapat memikirkan jawabannya. Suara itu bertanya lagi, "Mengapa kau berada di sini?" Aku jawab, "Aku tidak tahu." Dan ketika aku mengatakan itu, aku merasakan tubuhku ambruk, dan kemudian aku mati lagi. Kali ini aku bisa bangun dari kehampaan lebih cepat. Aku mendapati diriku terduduk kembali di kamar mandi, namun semuanya telah terdistorsi. Aku tahu aku pastinya masih sedang sangat kencang. Tapi setidaknya aku bisa mengenali aku sedang di mana, jadi aku cukup senang. Kemudian aku mulai mendengar suara-suara. Aku tidak dapat membedakan apa yang sedang mereka katakan. Tapi mereka terus berlanjut, dan aku mulai mendengar lebih banyak dan banyak lagi. Mereka berbisik dengan keras. Lalu kemudian menjadi semakin keras, hingga terasa seperti headphone pada volume maksimum. Aku tidak bisa mencari tahu dari mana asalnya. Dan itu membuatku sangat ketakutan. Aku berpikir, aku mungkin belum mati, tapi aku telah membuat otakku hancur. Suara itu berlanjut untuk kesekian kalinya, yang terasa seperti selamanya. Hingga aku berteriak, "Sudah berhenti!" Dan mengejutkannya, mereka benar berhenti. Aku pada akhirnya menikmati kedamaian dan ketenangan. Aku mendengarkan napasku sendiri, merasa bersyukur karena semuanya telah berakhir. Ini berlangsung sekitar 30 detik, dan semuanya menjadi gelap gulita. Dan aku kembali lagi ke kehampaan itu. Kurasa aku mati lagi. Aku tidak peduli, apapun lebih baik daripada suara-suara itu. Jadi aku menyambut hal familiar ini, yaitu sekedar menjadi partikel energi yang melayang-layang. Karena aku punya waktu di mana aku bisa berpikir rasional untuk sejenak. Aku berusaha keras untuk mengumpulkan informasi apapun yang bisa aku dapatkan, untuk membawaku kembali ke semacam realitas, agar dapat keluar dari trip ini. Sudah berapa lama aku mengonsumsi mushroom tersebut? Sudah berapa lama aku kencang? Sudah berapa lama aku merasa seperti tenggelam?
Apakah gargoyle itu mimpi yang kualami seminggu yang lalu? Bagaimana dengan suara-suara itu? Semakin aku berusaha mencari jalan kembali ke realitas, semakin aku terhanyut dalam kehampaan. Aku memasuki siklus kejadian berulang seperti berikut. Pertama, aku melihat seluruh hidupku lagi, tetapi dipercepat sampai pada titik di mana aku meminum mushroom dalam dosis besar. Itu membutuhkan waktu yang terasa hanya beberapa menit untuk sampai ke titik ini. Namun setiap kali itu, aku bisa memproses dan merasakan setiap pengalaman yang pernah aku alami. Ini terasa sangat aneh. Begitu sampai pada titik di mana aku menimbang mushroomnya, tayangan cuplikan itu melambat ke dalam waktu kehidupan nyata selama beberapa menit. Yang kedua, setelah aku minum teh mushroomnya, untungnya kecepatannya bertambah cepat lagi, dan aku merasakan tubuhku mulai terbentuk kembali. Ketiga, aku mendengar suara yang bertanya kepadaku, mengapa aku berada di sini? Dan selalu aku jawab, aku tidak tahu. Yang keempat, lalu aku akan mati, dan tahap pertama hingga ketiga akan terus diulang. Setiap kali siklusnya dimulai kembali, aku akan mengonsumsi mushroom dalam dosis yang lebih besar, dan lebih besar lagi. Pertama 20 gram, lalu 30, lalu 40, hingga mencapai 100 dan seterusnya. Setiap kali aku terbentuk kembali, aku meregenerasi lebih banyak lagi bagian tubuhku. Di bagian terbentuk kembali itu terjadi secara real time. Bagian pertanyaan, mengapa kau berada di sini, juga terjadi secara real time. Dan tiap kali aku ditanyai pertanyaan itu, aku semakin dekat dengan jawabannya. Selama siklus itu berlanjut, aku bisa merasakan jawabannya di ujung lidahku. Aku sudah sangat dekat. Aku bisa merasakan aku mengetahuinya. Namun tiba-tiba saja lupa. Aku sangatlah frustrasi. Bagaimana mungkin aku membiarkan sesuatu lepas begitu saja dari pikiranku? Aku berusaha sekuat tenaga untuk mengingatnya dan berteriak dengan marah. Aku tidak tahu. Dan bersiap untuk mati lagi untuk ratusan juta kalinya. Aku berhenti sejenak dalam kehampaan itu dan berpikir, oke, ini pastinya aku sudah mati, dan sekarang aku berada di neraka. Ini bukanlah lagi rasa takut yang kurasakan saat ini, melainkan rasa frustrasi yang sangat besar. Dikarenakan rasa semakin dekat menemukan jawabannya setiap kali, namun selalu gagal menemukannya. Aku merasa aku telah ngetrip selama beberapa dekade atau beberapa abad. Aku berpikir dengan sangat pasti, aku sudah mati, di neraka, dan aku tidak akan pernah bisa keluar dari siklus ini. Kemudian ketika aku sedang terbentuk kembali untuk keratusan juta kalinya, dan aku sampai pada titik di mana aku bisa merasakan seluruh tubuhku. Aku sangat senang, namun harus tetap tenang. Karena aku tidak ingin, dalam tanda kutip, terbangun. Atau dalam hal ini, mati. Lalu aku melihat ada setitik jarum yang muncul di kehampaan gelap itu. Cahaya kecil stereotip sialan itu. Aku tidak menyangka aku akan begitu bahagia melihatnya. Ini sudah berabad-abad. Aku bisa mendengar napasku semakin keras dan keras. Dan dengan setiap tarikan napas, cahayanya menjadi semakin besar dan besar. Aku kembali mendengar suara-suara lagi. Namun kali ini mereka menyemangatiku dan berteriak padaku. Teruslah bernapas. Teruslah bernapas. Rasanya seperti aku sedang mengikuti perlombaan.
Bernafas terasa sangat melelahkan. Tepat saat aku pikir aku sudah tidak punya tenaga lagi, aku mendengar ucapan bajingan itu lagi. "Mengapa kau berada di sini?" Meskipun kali ini suaranya tenggelam oleh suara orang-orang yang berteriak dan napasku sendiri. Aku mengabaikannya dan fokus pada sensasi tubuhku. Aku fokus pada lengan dan telapak tanganku. Aku membuka dan menutupkan kepalan tanganku. Aku bisa merasakan setiap tulang di tanganku mengkretek layaknya Bruce Lee yang bersiap untuk memukul. Kemudian aku memfokuskan seluruh energiku untuk mencoba menemukan pegangan di kamar mandiku, agar aku bisa bangkit kembali. Aku merasakannya. Aku melakukan apapun semampuku untuk bangkit kembali. Ketika aku berdiri, aku tidak bisa merasakan salah satu kakiku. Itu membuatku khawatir. Ini mungkin hanya kesemutan karena duduk terlalu lama. Tunggu saja sebentar, pikirku. Jadi aku menunggu sebentar dan merasakan kakiku terbentuk kembali secara sekaligus. Aku menggeser membuka pintu kaca dan perlahan berjalan keluar dan membuka pintu kamar mandi menuju kamarku dan merasakan hembusan angin sejuk berhembus di wajahku. Ini adalah perasaan paling menyegarkan yang pernah aku rasakan dalam hidupku. Aku masih bernafas dengan berat dan kamarku pun gelap gulita. Aku menyalakan lampu kamar tidurku. Segalanya tampak normal. Aku berjalan kembali ke kamar mandi. Aku nyalakan lampunya. Semuanya normal. Aku menatap diriku di cermin. Aku tampak normal. Pupil mata masih melebar sebagian. Apakah sudah berakhir? Apakah ini sudah benar-benar berakhir? Aku melihat bayanganku di cermin, dan itu masih aku. Tetapi pada usia 8 tahun, lalu 80 tahun, dan kembali lagi ke usiaku yang saat ini. Aku menarik napas dalam-dalam beberapa kali. Aku sudah kembali normal. Aku membiarkan lampunya menyala, lalu mandi. Setelah itu, semuanya masih kembali normal. Semua tanda menunjukkan bahwa aku sudah keluar dari trip itu. Dan mulai kembali sadar. Aku turun ke bawah, dan yang ada di pikiranku hanyalah, berapa lama aku tak sadar? Apakah sudah sehari? Seminggu? Apakah orang-orang mencoba menghubungiku? Aku merasa cemas ingin memeriksa HP-ku. Lalu aku periksa dan ternyata apa yang terasa seperti ratusan masa hidup pada kenyataannya hanyalah sekitar 4,5 jam. Aku menarik napas dalam yang sangat lega, menghisap marijuana, dan bersantai sepanjang sisa malam itu. Ini secara resmi sudah berakhir. Jika kamu berhasil mendengarkan sejauh ini, terima kasih. Apresiasi untukmu sudah meluangkan waktu.